Kita buka line telepon kesempatan juga buat rekan sebaya yang pengen dapetin buku dari Bukune ya. Kita bakal bagiin 3 buku dari penerbit Bukune ya, dari salah satu bukunya adalah catatan dodol calon dokter. Ya, kita langsung coba angkat nih. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa ini? Fahri, alamat kamu di mana Fahri? Bukit Barisan lingkungan 3B. Oke, Fahri mau tanya dengan Pak dokter kita? Ya. Mau tanya langsung? Nanya langsung. Iya, pertanyaannya apa? Halo? Sejak kapan buku ini diterbitkan gitu? Sejak kapan bukunya diterbitkan? Iya. Itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, simple sekali ya. Oke, gimana? Jawabnya dengan lama. Dengan lama ini. Jadwal. Iya, gimana nih Pak? Diterbitkan ya. Buku kedua ya. Kalau buku yang ini? Buku kedua itu Juni. Buku yang ini Juni ya? Juni terus langsung 10.000 kopi. 10.000 kopi langsung. Tapi alhamdulillah ya dalam 2 bulan habis. Wah, cetakan kedua. Udah. Selamat. Thank you. Buat bantu adik-adik sekolah di kampus. Yeah. Sekolah di mana? Cambridge. Ya, kita langsung coba angkat lagi. Selamat pagi. Halo. Yap. Selamat pagi, dengan siapa ini? Casey. Siapa? Casey. Casey, di mana alamatnya Casey? Yesi. Oh, Yesi, di mana alamatnya? Ya, bersih komplek Manuel nomor 6. Oke. Air bersih? Immanuel nomor 6. Oke, langsung tanya ke Pak dokter kita. Halo Yesi. Kira-kira dari semua calon dokter tuh halo? banyak yang serius apa yang bercanda kayak apa tadi namanya? Bang Rifa. Arifa. Oh gitu. Itu aja deh. Itu aja? Yep. Oke deh. Iya, itu dia. Pertanyaannya tadi sebenarnya dokter itu banyakan seriusnya atau banyakan gilanya ya? Gitu ya. Yang ini ya calon dokter ya. Pura-pura serius semua itu. Maaf para koas, saya mengumumkan rahasia Anda. Pura-pura, waduh bukunya tebal banget. Padahal dalam kamar tidur. Gitu ya. Jadi keluarganya ngeliat, oh ya ampun anakku bukunya tebal. Rajin sekali sampai kamar tidur itu pasti. Kalau kan net. Buka Facebook. Iya. Kita coba angkat lagi beberapa ini ya, telepon ya Ron ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, mati. Selamat pagi, Kis. Halo, Kis. Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini? Pagi, dengan Olga. Olga, alamatnya di mana Olga? Di Sena nomor 45. Sena 45. Oke, Olga. Pertanyaan buat Pak dokter kita. Ya, kan dokter tuh biasa kan itu kan profesi yang menggiurkan gitu kan. Kenapa mau jadi writer gitu kan? Terus apa itu ini pekerjaan sampingan atau gimana tuh yang utama gitu loh? Dokter atau jadi penulis ya? Dokter tuh jadi penulis. Nah, gitu terus atau lagi itu kan tadi penerbitnya Bukune tadi ya? Bukune ya benar. Bukune itu kan sepertinya kalau kita pemula kan itu kan baru 2 buku yang diterbiti tadi ya. Pemula kan payah ya seperti kayak musik masuk ke major gitu kan payah kan major label gitu kan. Nah kalau di sini usahanya gimana tuh sampai bisa diterbitin sama si penerbit Bukune itu? Gitu. Oke. Terbitin buku juga nih. Iya. Iya juga. Oke, thank you ya. Gimana nih, Pak dokter? Iya. Itu apa tadi pertanyaan pertama? Yang mana yang lebih serius sebenarnya? Soalnya waktu kecil juga dalam mod gitu. Penulis atau dokter yang utama nih? Yang sampingan mana sekarang? Kalau nulis ini sebenarnya sama aku stress release. Stress release ya. Jadi di stres ya, apalagi S2 ya. S2 itu kan gila banget ya, benar-benar stres ya. Apalagi di Jakarta ya. Di UI itu 2 minggu sekali ujian pastinya. Gitu. Waduh, belum lagi itu ya. Dimarah-marahin, belum lagi segala macam ya. Nah itu aku punya ya itu cuma stress release aja gitu. Kalau dokter lain mungkin kalau hobi ya pasti sempat lah ya. Ada dokter yang profesional semagaimanapun kalau memang dia suka main golf dia pasti main golf kan. Nah kalau saya kalau udah di depan laptop udah nulis yang lucu-lucu udah kayak orang kesetanan gitu. Ketawa sendiri. Sampai suster ya ngeliat gitu ya. Dokter sadar dokter. Sampai dibacain ayat kursi apa gitu ya pakai daun kelor gitu ya. Iya sering tuh begitu gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa itu stress release aja. Tapi dokter tetap lah. Udah capek-capek sekolah gitu. Iya. Tapi
tapi gimana kalau suatu hari nanti bakal penghasilan dari nulis ini jauh-jauh lebih besar dari dokter, gimana nih? tuh? Aduh gimana ya, susah ya. Pertanyaannya ya. Kalau bisa pengen Dua-dua lah pastilah, dua-dua. Dokter itu memang udah cita-cita ya, ini membantu orang sih. Kalau ini kan buat menghibur orang. Buat menghibur ya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi Buku nih ya. Iya. Itu buku pertama. Gimana? Itu yang saya ceritain tadi ya, buku pertama itu blog dijadikan buku oleh publisher, satu publisher namanya Rahat Books. Nah itu dibaca sama Raditya Dika, kebetulan dia kan pemretnya Bukune. Oh, dia pemretnya ya. Jadi dia bilang, Rifa, aduh saya senang deh sama buku pertama kamu, bisa nggak kamu nulis di publisher kita gitu. Waduh, seperti ketiban durian runtuh ya. Senang banget rasanya. Waduh, Radit, terima kasih. Senang atau sakit, Mas? Ampun gitu ya. Ampun ya. Diapain sama Radit? Oke, berarti untuk bisa masuk ke celah apa ya istilahnya ya, ke celah major ya. Ya, ini kan udah masuk ke publisher ya. Berarti sebenarnya nggak ada kesulitan yang berarti ya, Bang ya? Enggak sih ya, cuma itu stepping stone ya, buku pertama gitu ya. Itu stepping stone doang gitu. Jadi kebetulan dibaca sama, itulah berharap untuk dibaca oleh publisher yang lebih besar lagi gitu. Sebenarnya tujuannya pertama waktu buat blog ini pengen dilihat orang atau pengen berbagi cerita aja, atau emang pengen dikomersilkan dari awal nih? Enggak dikomersilkan sih, enggak. Pengen menghibur orang aja. Dari awal tuh suka banyak cerita, ya rasanya nggak enak tuh di sharing cuma teman-teman ini aja, dekat-dekat, teman-teman dekat gitu ya. Akhirnya nulis di internet tahun 2005. Nggak nyangka ternyata banyak yang baca, banyak yang ngirim email, banyak yang ini. Terus akhirnya di-courage sama satu orang wartawan dari Jakarta Post. Dia bilang, buku kamu punya tulisan ini gila-gila loh katanya. Kamu ini aja deh, ke publisher aja deh gitu. Cari aja publisher gitu. Sebulan baru dapat itu jawaban dari publisher setelah saya kirim. Ternyata mereka saring dulu ternyata. Gitu ceritanya. Jadi optimis aja kali Bang ya kalau optimis. Pokoknya kalau mau jadi penulis gini aja deh. Saya punya cara jitu nih. Tulis aja artikel, mau 1 bulan 1 artikel, mau 2 bulan 1 artikel, nggak apa-apa gitu. Tulis aja, kumpulin. Ntar nanti kamu cari benang merahnya, jadi deh buku kamu. Oh gitu. Gitu aja. Modal gimana Bang? Perlu modal nggak nih Bang? Enggak, saya nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Cekakak doang. Nggak ada harus keluarin berapa puluh juta untuk percetakan gitu nggak? Nggak pernah. Saya nggak pernah keluar uang sepeser pun nggak ada. Wow. Malah dikasih. Asik. Ntar kita dikasih juga Mas nggak ya? Iya, dan kita terima satu orang penelpon lagi kali Ran ya. Boleh. Pagi ini kita bakal terima satu orang penelpon lagi yang pengen tanya langsung dengan dokter kita yang juga seorang penulis ini. Kita nanti bakal bagiin bukunya dari Bukune ya. Oke, kita langsung angkat di line 2. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa ini? Dengan Riri. Riri. Iya. Riri, alamat kamu di mana Riri? Jalan Pintu Air 4 nomor 336B. Oke. Tanggaan lagi. Iya. Ya, Halo Bang Rifa. langsung. Bang Rifa mau nanya nih, dari novelnya ada nggak pesan moral yang mau disampaikan ke pembacanya? Terus kalau ada apa sih? Satu lagi, kenapa pilih judul Catatan Dodol Sang Dokter? Gitu ya. Catatan dodol calon dokter. Oh ya, calon dokter. Sekarang udah dokter. Kasih Gitu. banyak loh. Iya, thank you juga. Ini gimana nih Bang? Jadi begini Ri ya. Saya batuk dulu ya. Oke, jadi di buku ini ada 14 chapter. Masing-masing itu ada pesan moral yang ingin aku sampaikan, tapi dengan cara joke ya awal-awalnya gitu ya. Mungkin endingnya mungkin saya buat gitu. Jadi banyak gitu. Ya, tapi nggak sebanyak chicken soup sih. Enggak lah, enggak. Jadi aku nggak mau berusaha menggurui atau apa ya. Cuma aku ini aja point of view saya aja. Tergelitik sendiri. Jadi kalau misalnya ini aku ada ketemu nih sama pasien. Jadi aku tuh paling takut sama ini nih pasien gila ya, sakit jiwa ya. Kenapa? Karena dari kecil tuh selalu itu ibuku itu, Rifa kalau nggak mau makan dikejar orang gila ya gitu kan. Jadi paranoid sama. Aku takut banget sama yang orang penyakit jiwa gitu ya. Apalagi dengar kata-kata film-film zaman dulu tuh tahun 80-an itu kan sering gitu ya, ada dialog
berani-beraninya kau main gila di hadapanku Johan. Iya kan? Kau bermain gila Johan gitu kan. Aku kira bermain gila itu apa namanya, pura-pura jadi orang sakit jiwa gitu ya. Terus orang-orang sampah gitu, itu main gila gitu ya. Aku bilang sama tetangga, Anita yuk main gila yuk gitu. Aku lempar sendal sama ibunya, bener deh. Aku nggak tahu gitu. Ya itu. Anak kecil main gila. Oke. Jadi banyak sih itunya, tapi kalau misalnya di chapter itu mungkin kita nggak perlu takut sama orang berpenyakit jiwa.